Bu Menteri, jadi apa temuan dan peninjauan di dalam seperti apa tadi hasilnya, Bu? Ya, kita tadi berdiskusi dengan beberapa teman-teman untuk mempersiapkan hari Senin besok sekolah. Apa yang bisa kita lakukan bersama, karena yang perlu mendapatkan perlindungan dan perlindungan dan pemulihan bukan hanya yang sekarang ada di rumah sakit, tetapi anak-anak yang ada di sekolah ini juga butuh pemulihan. Jadi ini tadi sedang kita diskusikan apa yang baiknya kita lakukan, ya baik terhadap guru, terhadap siswa dan juga terhadap keluarga. Tadi sudah ngobrol-ngobrol bersama. Mungkin besok kita akan ada pertemuan supaya langkah-langkah yang kita lakukan tepat, bagaimana memberikan pemulihan untuk beberapa pihak. Tadi boleh dijelaskan Bu, di dalam Ibu melakukan kunjungan kemana, atau posko-posko atau juga ke masjid yang menjadi peristiwa ledakan? Ya, tadi melihat masjid yang sudah diperbaiki dari Polres ya, dari Polres sigap sekali, di mana supaya anak-anak tidak trauma melihat ruangan tersebut, jadi sudah diperbaharui. Terima kasih untuk teman-teman kepolisian yang sudah gerak cepat, bisa membaca suasana sehingga melakukan sesuatu yang menurut saya sangat penting sehingga anak-anak tidak trauma melihat apa tersebut. Tadi kan dikatakan bahwa Senin sudah beraktivitas lagi. Pertimbangan apa Bu tadi yang dikoordinasikan begitu sih? Iya, Senin akan karena sekolah tidak boleh berhenti. Tetapi sistemnya seperti apa, metodenya bagaimana, ini sedang akan kita bicarakan. Karena kan anak-anak masih trauma ya? Iya, masih trauma. Saya aja mungkin kemarin posisi saya di Aceh, begitu mendengar, ya mengganggu sekali gitu ya, membayangkan kok bisa, terus ini anak-anak gitu ya, membayangkan kalau itu terjadi pada anak kita, itu yang membuat kita apa yang bisa kita lakukan. Itu bentuk tapi kalau dari Ibu sudah langkah-langkah setiap atau guru Bu nanti ke pemeriksaan guru memberi nanti untuk masuk sekolah pemeriksaan bareng-bareng. Besok kita bicarakan. Itu besok pertemuan itu unsur siapa aja Bu dan di mana Bu berlangsungnya? Sudah ada yang mengkoordinir, jadi besok saya siap juga hadir untuk mengetahui lebih jelas langkah-langkah apa yang kita bisa lakukan. Karena ini juga mudah-mudahan tidak terjadi lagi dimanapun dan kapanpun. Dan ini menjadi pelajaran bersamalah, ini suatu proses untuk sekolah-sekolah yang lain supaya tidak terjadi lagi. Kalau soal untuk pusat healing trauma yang dikatakan Pak Kapolri nanti akan bekerjasama dengan Dinsos, kemudian dengan pihak dari Kementerian PPNA, bagaimana? Iya, banyak sekali yang ingin membantu, banyak psikolog, tapi kita ingin ada koordinasi yang bagus sehingga tidak satu kemudian didatangi beberapa psikolog. Ini besok juga akan kita bicarakan bersama. Bu, terduga pelaku kan juga masih anak di bawah umur, apakah ada pendampingan Bu dari KPPA? Oh ya pasti kita lakukan pendampingan baik untuk terduga pelaku gitu ya maupun buat anak-anak. Kita akan bagi tugas dengan berbagai pihak yang tadi kita ajak diskusi. Dari Kementerian mendatangi rumah terduga pelaku nggak Bu? Saya belum. Saya baru tadi dari bandara langsung menuju ke sini. Bakal ada rencana buat peninjauan? Iya. Dari Kementerian PPS sendiri mau ke rumah sakit apa belum, gimana Bu? Habis ini kita ke rumah sakit. Kemana Bu? Rumah sakit Islam dan rumah sakit Haji. Ya, Haji Yarsi. Iya. Bu, apakah ada asesmen Bu untuk terduga pelaku Bu untuk mengetahui kondisi psikologis? Oh iya, kalau itu pasti. Sekarang kan yang penting anak-anak itu pemulihan sehat dulu. Kita nggak bisa paksakan dalam kondisi itu menanya dan macam-macam. Biarkan sehat dulu, kemudian pasti ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih.